Kalau kamu senang terhadap apapun, biasa-biasa aja. Karena satu ketika bisa berubah menjadi ya benci. Sebaliknya kalau kamu benci, abgid begitu ka hawanan ma asa yakuna habibaka yauman ma. Kalau benci sedang-sedang aja. Karena kalau benci yang melampaui batas, satu ketika berbalik cinta. Termasuk politisi-politisi, lihat aja kan. Ada yang senang mau tapi kemudian benci, yang tadinya benci kemudian ya begitulah. Makanya di sini harus sabar, ekstra sabar. Dengan kata lain harus punya kuping itu tebel lah, jangan tipis kuping. Baik dikit-dikit lapor polisi gitu kan. Ya, enggak. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Maka apalagi Indonesia. Indonesia itu subhanallah karena bineka ya. Kebinekaan itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, wa kanu bi ayatina yuqinun. Pemimpin yang dikehendaki oleh Allah harus yakin dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami. Ya, ayat Allah itu petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk mikro, ada petunjuk makro. Kalau petunjuk mikro itu ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu ayat-ayat dalam Al-Quran, itu semuanya ayat kauliyah namanya. Tapi kalau petunjuk makro itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang berkaitan dengan alam semesta dan termasuk hukum sosial, tapi diinformasikan oleh ayat-ayat qauliyah ya. Pamannya ada ayat wa idza aradna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha fapasaku fiha fahaqa ahlal qaul pada marnah tadmira. Kalau Allah ya, kalau Allah menghendaki menghancurkan satu qaryah, maka Allah memerintahkan kepada para penggedenya, para orang-orang kayanya, orang-orang elitnya untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata mereka berbuat fasik, maka datanglah ketentuan Allah dan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur sesibuk apapun kita diberikan kemudahan, keringanan, niat kita senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sholat zuhur berjamaah. Semoga sholat kita mampu mencerdaskan pikiran kita, mensucikan jiwa kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan juga insya Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Hadirin yang berbahagia, manusia sebagai makhluk kolektif selain makhluk individual dalam perjalanan sejarah membutuhkan kehadiran
seorang yang menjadi pemimpin atau membutuhkan kepemimpinan. Pemimpin dalam setiap kurun waktu dan dimanapun ada kelompok manusia pasti dibutuhkan kehadirannya, apalagi dalam sebuah negara. Nah, di dalam Al-Quran istilah pemimpin itu memiliki beberapa terma. Paling tidak dalam kesempatan ini akan saya kupas terkait dengan terma pemimpin dalam terma imam. Karena dalam Al-Quran pemimpin juga disebut namanya khalifah. Khalafa yakhlifu khilafatan, artinya pengganti atau wakil. Makanya manusia disebut dengan wakil Allah. Khulafaur Rasyidin, para khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan petunjuk, itu pengganti. Dan manusia sungguhnya hakikatnya memang sebagai khalifah, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara juz'iyahnya, substansinya juga ada dalam diri manusia. Makanya manusia makhluk yang dikaruniai akal. Nah, tapi khalifah juga berarti khalafa yakhlufu, khalfun artinya belakang. Jadi pemimpin itu kadangkala harus berada di belakang, karena Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita di saat perang. Itu kalau lagi menyerang defensif itu posisinya paling depan, tapi di kala retreat terdesak mundur, Rasulullah justru paling belakang. Selain juga punya makna pemimpin itu harus menampung aspirasi, kemudian mendorong aspirasi yang dipimpinnya. Sehingga Rasulullah itu wasyawirhum fil amri, dalam hal-hal tertentu bermusyawarah. Tapi Rasul sendiri juga mengatakan bahwa pemimpin itu bisa dimaknai sebagai ra'in. Ra'a ya ra'a artinya penggembala, ra'in penggembala. Sehingga ada hadis yang menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah penggembala, pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya, sekecil apapun itu kepemimpinan, termasuk para suami itu pemimpin dalam rumah tangganya. Tapi ada juga dalam Al-Quran pemimpin itu memakai terma imam, amma ya ummu amman. Amam itu artinya depan, ya, amam depan. Makanya imam yang jamaknya a'immah itu selalu digambarkan di depan, termasuk imam sholat. Nggak ada imam sholat di belakang. Demikian pula imamul hadis namanya. Para imam hadis itu adalah imam yang menjadi rujukan, termasuk kutubus sittah, ya, Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Juga imamul mazhab, ya, dalam fikih umpamanya, itu sebagai rujukan. Makanya disebut mazhab ya, tempat pijakan, ya, tempat rujukan. Nah, dalam Al-Quran imam
yang maknanya adalah di depan, itu artinya harus menjadi qudwah, teladan. Dan secara garis besar dalam Al-Quran digambarkan ada imam yang tirani dan ada imam-imam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan sejarah di kalangan Bani Israel itu ada imam yang tirani yang disebut kata Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukatu wal Uyun, namanya Farainah. Farainah itu ya tirani Firaun. Seperti digambarkan di dalam surat Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immah yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan di antara kalangan Bani Israel itu ada pemimpin-pemimpin yang mereka mengajak kepada neraka. Jadi mengajak umatnya ke dalam neraka, dan nanti di hari kiamat mereka tidak bakalan ditolong dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimaknai yad'una ilan nar, mengajak kepada neraka, artinya yad'una ila a'malin nar, yad'una ila amali syayatin, mengajak umatnya ke dalam amalan-amalan yang menyebabkan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Karena yang diamalkan adalah a'malus syayatin, amal-amal setan. Jadi kepada al-adawah, ya, kepada permusuhan, kepada egoisme, kepada tirani, kepada keangkuhan, kepada kesombongan, kepada saling mencela satu sama lain dan membiarkan kedurjanaan, ya, dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan tetapi Al-Quran memberikan contoh bahwa kata Imam Al-Mawardi yang dimaksud oleh ayat ini adalah ini sebagai cerminan dari yang namanya pemimpin tirani Farainah, yang dalam Al-Quran tidak ada pemimpin yang paling tirani kecuali namanya Firaun. Nah, karena itu Firaun punya generasinya adalah Farainah, Firaun. Bahkan Firaun itu sampai pernah membuat kebijakan karena mendengar ramalan, bahkan impian, sehingga membuat keputusan yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yaitu membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi-bayi perempuan, ya, karena dianggap sebagai ancaman. Tapi Al-Quran menggambarkan Firaun itu nggak berdiri sendiri, memiliki pilar. Jadi Firaun tidak akan kuat kalau tidak punya pilar. Dan pilar yang pertama yang menunjang Firaun, Al-Quran menyebutkan sebagai contohnya adalah Qarun. Qarun itu kalau sekarang ya konglomerat lah, ya, pengusaha sukses. Dan tidak ada konglomerat yang terkaya itu kecuali Qarun. Gak usah Qarun lah. Kalau kita pergi ke ke Mesir atau ke Kairo, ada museum Tutankhamun itu, yang salah satu museum peninggalan dulu. Itu kalau segitu luasnya itu semuanya terdiri dari emas, ya. Ya, Ustaz Jaya tahu persis itu, ya. Itu terdiri semuanya emas, sendoknya emas, piringnya emas, garpunya emas, sendal jepitnya emas, sepatunya emas, raknya emas, kontainernya dari yang kecil sampai yang terbesar juga emas, kursinya emas, payungnya emas, ya, tempat tidurnya juga emas, mejanya emas, semuanya emas. Itu kalau sekarang nggak begitu amat sih, ya.
Sekarang walaupun triliunan nggak sampai begitu. Paling pada ada masjid yang kubahnya lapisan emas kayak di Depok itu. Sampai seperti itu. Qorun itu sangat luar biasa. Makanya Qorun selalu mempertontonkan dengan ada tradisi karnaval. Itu pilar pertama. Pilar kedua, Firaun itu ditunjang dengan yang namanya arsiteknya. Arsiteknya bernama Haman, dan itu bisa didalami. Saya nggak khusus membahas ini, kita bisa dalami yang namanya Haman. Haman itu arsiteknya yang menggambar piramid itu ya, Haman itu. Dan yang ketiga, ada penasehat spiritualnya. Penasehat spiritualnya namanya, kata Imam Al-Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin, Bal'am bin Ba'ura, yaitu penasehat spiritualnya kalau sekarang ulama lah, kiai lah sekarang, ulama yang selalu mendisposisi, yang mengiyakan fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Firaun. Ini yang menyebabkan Firaun itu kuat, ya kuat. Ya, tetapi nanti dalam sejarahnya juga datang imam lain, pemimpin yang lain, namanya Musa alaihissalam. Makanya a'immah di sini kata Imam Al-Mawardi, yaitu satu adalah para nabi, dan yang kedua yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mencontoh para nabi. Ya. Sehingga ada imam-imam yang digambarkan atau pemimpin-pemimpin yang digambarkan dalam Al-Quran. Ada dua ayat. Yang pertama surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah menegaskan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka di kalangan Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka mengajak umatnya berdasarkan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu berdasarkan Taurat, berdasarkan Injil, berdasarkan wahyu. Kalau Nabi Ibrahim berdasarkan wahyu-wahyu yang disebut dengan mushaf dan lain sebagainya. Yahduna bi amrina. Yang kedua, lama sobaru, tatkala mereka itu sabar. Pemimpin yang dikehendaki oleh Allah adalah memiliki karakter sabar. Dan yang ketiga, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka pemimpin-pemimpin yang punya keyakinan mendalam terkait ayat-ayat Allah. Nah, yang disebut dengan perintah Allah, perintah itu makanya sesungguhnya pemimpin dengan ulama itu satu garis, yang intinya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya tugas pemimpin itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana juga tugas para ulama, para nabi juga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, disinilah sebabnya kalau yang berkaitan dengan perintah umpamanya, amar ma'ruf itu perintah Allah yang baik-baik, dalam perspektif Islam, dalam Al-Quran itu ada perintah Allah yang sifatnya munfaridan, yang sifatnya individual. Jadi ada perintah yang sifatnya individual, termasuk keimanan itu sangat individual. Dan dulu sudah pernah saya bahas yang namanya kalau individual, kalimat yang dipakai dalam Al-Quran itu pakainya insan. Makanya setiap orang punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqih. Jadi setiap pribadi itu sudah
dikalungkan, punya beban sendiri-sendiri dan punya tanggung jawaban sendiri-sendiri terhadap amalnya mereka sendiri-sendiri. Ada yang sifatnya individual. Tapi yang kedua, ada perintah Allah yang sifatnya komunal, jamaatan. Termasuk ini kita sholat jamaah. Dan umat Islam punya kewajiban sholat Jumat setiap Jumat seminggu sekali, itu adalah komunal. Termasuk umat Islam masuk ke masjid pun untuk sholat itu komunal. Orang Kristen ke gereja, orang Buddha ke vihara, ya, orang Hindu ke pura, kemudian orang-orang Konghucu ke kelenteng. Itu namanya sifatnya komunal. Termasuk dalam Islam yang namanya haji itu jelas komunal. Makanya hal lain sifatnya komunal, syiar masuknya. Itu komunal. Komunal umat Islam dan komunal umat-umat lain masing-masing ada. Yang ketiga, ada perintah Allah yang sifatnya universal terkait keadilan umpamanya. Kalau sudah menyangkut keadilan, perintah Allah, ya, bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan itu, walaupun terhadap konsekuensinya terhadap diri sendiri. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, termasuk konsekuensinya terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang tua ataupun terhadap kerabat terdekat. Bahkan ayat lain mengatakan wala yajrimanakum sana'anu qaumin ala tadilu, jangan kebencian terhadap satu umat, kelompok umat yang menyebabkan keadilan itu tidak ditegakkan, sehingga ada yang namanya pilih bulu. Tidak, dalam Islam itu, ya, apalagi di negara Indonesia, dalam amanat undang-undangnya adalah kemerdekaan Republik Indonesia itu tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, siapapun harus mendapatkan perlindungan, tidak ada diskriminasi. Yang kedua, untuk mencerdaskan semua bangsa Indonesia dimanapun di sudut-sudut desa yang terpencil itu harus cerdas, harus sekolah. Disitulah tanggung jawab pemimpin sungguhnya. Kemudian yang ketiga, untuk mensejahterakan, sejahtera lahir dan batin. Makanya batin ini harus sejahtera. Di situ adanya kedamaian. Makanya yang keempat, tujuan bernegara itu adalah dalam rangka ikut andil dalam perdamaian dunia. Nah, damai itu bukan hanya secara lahiriah tapi juga secara batiniah. Makanya hal-hal yang bersifat batiniah itu situasi. Kalau dalam rumah tangga ada house, ada home. Kalau house itu rumah mewah. Tapi kalau sudah home itu situasi rumah. Gimana? Anak itu merasa betah atau enggak? Istri itu merasa betah? Suami itu merasa nyaman atau tidak? Ya, itu namanya situasi. Demikian pula dalam sebuah negara, rasa aman. Contoh umpamanya di negara komunis di Vietnam itu rasa amannya luar biasa. Ya, saya pernah ke Vietnam, bahkan ke Saigon. Kemudian saya diajak jalan-jalan oleh Duta Besar Indonesia di sana. Dia cerita keamanannya luar biasa di sini, aman. Jadi kalau kita ketinggalan tas, rangsel umpamanya di halte malam, insya Allah sampai pagi nggak ada yang ngambil. Ya, itu di negara komunis. Nah, itu namanya rasa aman. Tapi insya Allah kalau di bandara ada halte kita ketinggalan, ya jangankan satu malam, 1-2 jam juga udah bisa hilang. Ini jadi itulah rasa aman. Nah, yang kedua, ya, pemimpin yang dikehendaki Allah itu adalah pemimpin yang ekstra sabar, nggak baper gitu. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin tidak semua yang dipimpinnya menyukai. Pasti ada yang tidak suka, siapapun dia.
Kepada Bung Karno ada yang tidak suka, kepada Pak Harto ada yang tidak suka, kepada Pak Habibie ada yang suka, ada yang tidak suka. Demikian pula kepada Gus Dur ada yang suka dan tidak. Ya, penggantinya juga Megawati begitu, kepada SB juga begitu, kepada sekarang Pak Jokowi juga begitu. Nah, itu akan, dan ada yang sinis. Ya, sampai kepada para nabi pun begitu. Para nabi, Nabi Nuh aja istrinya dan anaknya nggak suka, ya, nggak mau ikut. Nabi Allah Ibrahim, ya, ayahnya sendiri, tapi sebagian ulama mengatakan bukan ayahnya tapi pamannya, tapi walaupun dengan sebutan abi gitu kan, itu nggak suka. Ya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu yang namanya Abu Sufyan juga pamannya. Sebelum masuk Islam, kurang apa bencinya kepada Nabi Muhammad. Ya, Abu Thalib sampai wafatnya dia tidak ikut Nabi Muhammad, ya, sehingga digambarkan yang paling ringan di neraka itu adalah Abu Thalib. Karena dia tidak memusuhi Nabi Muhammad, cuman nggak beriman kepada Nabi Muhammad aja. Dia sebagai paman keponakan. Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu luar biasa. Sampai puncak dari penghinaan kepada Nabi Muhammad, la majnun. Ya, innaka la majnun. Sungguhnya kamu itu gila, gitu kan. Dikala hijrah ke Thaif luar biasa. Jadi ekstra sabar. Makanya pemimpin itu yang mengikuti jejak Rasulullah, yang mengikuti yang dikehendaki oleh Allah, itu harus ekstra sabar. Dikala dihina, dicaci, dimaki, sekarang dibully melalui apa namanya media sosial, itu ya harus sabar. Bahkan Rasulullah dikala jangankan manusia, umatnya ketika itu, malaikat pun, malaikat Jibril udah kesal karena terlalu melampaui batas menghina Rasulullah, sehingga menawarkan jasa untuk mengangkat gunung Uhud dan dilemparkannya kepada kepada orang-orang Thaif karena menghina Nabi Muhammad. Tapi apa jawab Rasulullah? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau sekiranya cacian mereka, hinaan mereka kepadaku bukan karena engkau murka kepadaku, aku tidak peduli. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk mereka karena mereka melakukan semua itu nggak ngerti, nggak tahu. Jadi berdasarkan kebencian. Nah, sinis. Itu pasti. Ya, makanya kalau istilahnya kalau sekarang kan buzzer itu kalau sudah benci ya susah, nggak ada kebaikan, nggak ada. Kalau ustadz pun udah dibenci, udah nggak mau dengar. Kepada ustadz pun seperti itu. Padahal itu namanya ekstrim. Dalam ekstrim itu nggak boleh, ekstrim apapun nggak boleh. Ya nggak boleh ya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan habibaka honan ma'asa yakuna bagidoka yoman ma. Kalau kamu senang terhadap apapun, biasa-biasa aja, karena satu ketika bisa berubah menjadi ya benci. Sebaliknya kalau kamu benci, abgid begitu hawanan ma asa yakuna habibaka yoman ma. Kalau benci sedang-sedang aja, karena kalau benci yang melampaui batas satu ketika berbalik cinta. Termasuk politisi-politisi, lihat aja kan. Ada yang senang mau tapi kemudian benci, yang tadinya benci kemudian ya begitulah. Makanya di sini harus sabar, ekstra sabar. Dengan kata lain harus punya kuping itu tebel lah, jangan tipis kuping. Supaya dikit-dikit lapor polisi gitu kan. Ya, enggak. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Maka apalagi Indonesia. Indonesia itu subhanallah karena bineka ya, kebinekaan itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, wa kanu bi ayatina yuqinun. Pemimpin yang dikehendaki oleh Allah harus yakin dengan
ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami. Ya, ayat Allah itu petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk mikro, ada petunjuk makro. Kalau petunjuk mikro itu ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu ayat-ayat dalam Al-Quran, itu semuanya ayat kauliyah namanya. Tapi kalau petunjuk makro itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang berkaitan dengan alam semesta dan termasuk hukum sosial, tapi diinformasikan oleh ayat-ayat qauliyah, ya. Pamannya ada ayat wa idza aradna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha fapasaku fiha fahaqa ahlal qaul pada marna tadmira. Kalau Allah, ya, kalau Allah menghendaki menghancurkan satu qaryah, maka Allah memerintahkan kepada para penggedenya, para orang-orang kayanya, orang-orang elitnya untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata mereka berbuat fasik, maka datanglah ketentuan Allah dan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Itu sunatullah namanya. Jadi sungguhnya kalau pemimpin durjana sampai kapanpun, sampai hari kiamat pasti mengalami siklus, pasti hancur, pasti dihancurkan. Itu namanya ayat-ayat Allah. Termasuk ayat Allah yang menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 umpamanya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu qaryah, satu komunitas kecuali mereka sendiri merubahnya. Karena itu sesungguhnya sama dengan kebaikan itu, ya, di dalam Al-Quran aja suka dikatakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang yang namanya yang hak, maka yang batil pasti musnah. Ya, makanya untuk supaya yang batil itu musnah, hilang, maka yang hak itu harus dihadirkan. Yang hak itu harus dihadirkan, harus diperjuangkan. Makanya kalau tidak, contoh umpamanya Indonesia dijajah lebih dari 300 tahun, ya. Itu kalau nggak dirubah oleh bangsa Indonesia sendiri nggak bisa, nggak bakalan merdeka. Nah, tetapi di situ ada sebuah kesadaran dari Sumpah Pemuda dan terus dari puluhan tahun bahkan ratusan tahun merintisnya, maka berubahlah jadi merdeka. Demikian pula kalau mewujudkan tentang amanat tujuan Indonesia itu pun juga harus diperjuangkan. Makanya orang baik itu nggak boleh diem. Orang baik itu harus berbuat sesuatu yang baik. Karena kalau orang baik tidak mau tampil, maka yang tampil orang-orang yang nggak baik gitu kan. Kalau orang-orang yang nggak baik, masya Allah bisa hancur. Bayangkan kalau hakimnya dipegang oleh orang nggak baik, kalau jaksanya dipegang oleh orang nggak baik, kalau tatanan institusi kepolisiannya juga dipegang oleh orang-orang yang nggak baik, kalau Mahkamah Agung dipegang oleh orang yang nggak baik, anggota DPR-nya nggak baik, apa yang akan terjadi? Nah, ini sungguh tanggung jawab moral kita, ya, umat Islam. Jadi disitulah sungguhnya. Itu yang ketiga, harus yakin, dan keyakinan itu harus ada, optimis, ya. Jadi pemimpin itu harus yakin dengan ayat-ayat Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, mengaplikasikan ajaran-ajaran agama Allah, baik yang individual, komunal, ataupun yang universal, maka Allah pasti akan menolong, ya, tidak akan membiarkan. Jadi di sini dan itu berlaku hukum alam, makanya ada disebut sunatullah. Dan tidak boleh pesimis. Pemimpin itu nggak boleh pesimis, karena tilkal ayam nudawiluha bainan nas.
Kejayaan itu selalu dipergilirkan di antara umat manusia. Di situ yang ketiga. Kemudian disyaratkan juga dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang punya apa? Jiwa. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Diwahyukan kepada mereka itu berbuat kebajikan-kebajikan. Jadi semangatnya kebajikan. Jadi tidak terbetik untuk berbuat jahat atau berbuat menjadikan kesempatan untuk menumpuk-numpuk harta, untuk korupsi, kolusi, tidak. Tapi yang ada di otaknya fi'lal khairat, selalu berbuat kebajikan-kebajikan. Jadi dengan kata lain semangat membangun, baik membangun jiwanya ataupun membangun fisiknya, baik membangun situasi termasuk kebersamaan, toleransi, ya itu harus dibangun. Apalagi Indonesia bineka, tapi ikanya harus diperjuangkan, dan yang berperan adalah pemimpin itu. Makanya manusia itu kalau pemimpinnya tadi imam sederhana, kalau mau menciptakan kesederhanaan rakyatnya, ya pemimpinnya harus sederhana. Ya dimulai dari mobil dinas umpamanya, dari mobil dinas, atau dimulai dari perumahan pun dan lain sebagainya, karena ada kaidah menyatakan an-nasu ala dini mulkihim, manusia itu tergantung perilaku pemimpinnya, itu wahina ilaihim filal khairat. Kemudian yang kelima, wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Pemimpin yang dikehendaki oleh Allah adalah pemimpin yang menegakkan salat, ya, kemudian dan mengeluarkan zakat. Artinya apa? Yang ubudiyahnya jelas. Ubudiyahnya jelas. Perintah salat itu diperintahkan kepada Bani Israel, kepada umat Nabi Isa alaihissalam, diperintahkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Itu salat, ya, zakat juga demikian. Nah, jadi ubudiyahnya itu ubudiyah. Jadi dengan kata lain identitasnya jelas. Ya, makanya dalam Al-Quran kan kalau yang jelas-jelas itu, sehingga ada yang namanya jejak rekamnya jelas. Ini orang ini Muslim atau bukan. Kalau bukan Islam, ya kalau Kristen ya ke gereja. Nah, kalau Hindu ya tadi ke pura. Kalau Buddha ya ke vihara, gitu kan. Dan lain sebagainya, sehingga jelas, tidak remang-remang. Ubudiyahnya, ubudiyah nanti termasuk nanti kepada akhlaknya. Dan yang keenam, saya persingkat, bahwa mereka pemimpin yang dikehendaki oleh Allah punya semangat pengabdian, bahwa apapun yang diperbuatnya itu semata-mata karena ibadah kepada Allah. Ya, wa kanu lana abidin. Jadi semangatnya adalah ibadah. Itulah sebabnya jadi pemimpin itu nggak boleh ambisi, nggak boleh ambisi. Jadi pemimpin mana? Jadi RT pun nggak boleh ambisi. Nasihat Rasulullah kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, painaka in utitaha an ghairi mas'alatin wa inta alaih. Ya, jangan kamu ambisi atau meminta-minta jabatan, karena kalau kamu mendapatkan jabatan hasil meminta, hasil ambisi, apalagi hasil nyogok ke sana sini dan lain sebagainya, suap, maka nanti beban akan kau terima. Tapi kalau an ghairi mas'alatin, ya uinta. Tapi kalau karena an mas'alatin, karena meminta, wukil ta'alai, jadi akan beban berat. Makanya kalau pemimpin yang nggak ambisi, ya tidak ada sesuatu yang harus
jabatan yang harus dipertahankan mati-matian, ya, sehingga makanya waktu Gus Dur dilengsarkan itu, ya padahal ada pasukan berani mati, seakan-akan Gus Dur kan. Tapi Gus Dur, kata Gus Dur, udah pulang kamu, tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Emang kalau nggak jadi presiden ya masalah kan. Jadi di situ sesungguhnya. Nah, jadi itulah pengabdian kepada Allah. Nah, itulah bedanya nanti antara farainah, ada tujuan-tujuan materi, tujuan-tujuan mengumpulkan uang dan lain sebagainya, sehingga terjadilah ya eksploitasi terhadap rakyat, ya. Saya kira gitu. Itu bedanya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya kami persilakan, kalau enggak saya tutup dengan doa. Pertanyaan Pak Kiai. Silakan. Berkaitan tentang kelompok yang wajib ya terhadap